Tepi barat Palestina memanas, 3 warga Israel luka-luka dalam penembakan di tepi barat. Tiga warga Israel mengalami luka-luka dalam penembakan yang terjadi di wilayah tepi barat. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menyalahkan sebagai ataupun orang-orang Palestina sebagai dalangnya. Seperti dilansir AFP pada Senin 3 Mei 2021, para medis dan militer Israel menyebut pelaku melepaskan tembakan dan dalam kendaraan di sebuah halte bus di persimpangan Tapuah, Nablus bagian selatan pada Minggu 2 Mei waktu setempat. Militer Israel menyebut penembakan itu memiliki ciri khas militan Palestina. Sebuah kendaraan mencurigakan tiba di persimpangan dan melepas tembakan ke arah warga sipil yang ada di lokasi, demikian pernyataan militer Israel. Tentara IDF atau militer Israel merespon dengan tembakan ke arah kendaraan mencurigakan itu. Layanan medis darurat Israel Magen David Adom menyebut 3 orang berusia 20 tahunan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Bahkan salah satu dari mereka dalam keadaan atau kondisi yang kritis. Ketiga warga Israel luka-luka itu diidentifikasi oleh otoritas setempat sebagai para siswa dari seminari keagamaan di dekat pemukiman Itamar. Usai penembakan terjadi, militer Israel memblokir sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi. Pelaku masih dalam pengejaran, ungkapnya. Kantor Menhan Gantz dalam pernyataannya menegaskan pasukan keamanan Israel tidak akan beristirahat. Sementara itu, belum ada satupun kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas penembakan itu. Namun Kepala Dewan Pemukim Yesa, Yigal Dilmoni, menyalahkan otoritas Palestina. Seperti diketahui dalam aksi ini, 3 warga Israel menjadi korban. Sementara itu, mengejutkan, drone yang diklaim canggih milik Israel jatuh di Gaza. Pejuang Palestina akui telah menyitanya. Drone milik militer Israel telah jatuh di sebelah utara Gaza pada sebuah operasi rutin di area tersebut. Jatuhnya drone milik negara Zionis tersebut terjadi pada Rabu 28 April 2021 waktu setempat. Pesawat tak berawak itu pun dilaporkan telah disita oleh pejuang Palestina. Sementara itu, sumber terdalam dari pejuang Palestina di Gaza mengungkapkan bahwa kelompoknya telah menyita drone tersebut. Namun, sumber itu menegaskan tak ingin nama kelompoknya dipublikasikan. Selain itu, ia tak mengungkapkan penjelasan lebih lanjut mengenai penyitaan drone tersebut. Seperti diketahui, ketegangan di Gaza telah meningkat sejak Jumat 23 April 2021 ketika pejuang Palestina menembakkan roket dari Gaza ke area Israel. Serangan tersebut dibalas oleh Israel dengan serangan udara yang menargetkan sejumlah lokasi. Hal ini pun mewarnai bentrokan yang kerap terjadi antara warga Palestina dengan tentara Israel maupun para pemukim. Sementara itu, ketakutan Israel mulai terlihat sebab Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengancam akan menyerang Gaza jika roket terus saja ditembakkan, seperti yang dikabarkan baru-baru ini. Di sisi lain, Turki bersumpah bangun kekuatan Islam melawan Israel. Pemerintah Turki bersumpah akan memobilisasi kekuatan dari negara-negara Islam untuk melawan langkah Israel yang akan menganeksasi atau mencaplok beberapa wilayah tepi barat Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Urusan Agama Turki Ali Erbas. Perjuangan kita akan berlanjut sampai Yerusalem benar-benar bebas, katanya.
Airbus mengatakan bahwa Yerusalem adalah nilai universal. Peradaban Islam memiliki ingatan akan pengetahuan dan nilai-nilai sejarah dan bahwa tidak pernah mungkin bagi Muslim untuk menyerah atas kota yang diberkahi, ujarnya. Hal yang sama juga dikatakan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu bahwa pada pertemuan Komite Eksekutif, Turki meletakkan dukungan penuh di belakang Palestina dalam melawan aneksasi Israel terhadap wilayah tepi barat. Umat komunitas Islam tidak akan pernah menyerah untuk negara Palestina yang berdaulat dengan Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya. Katanya, Quds Al-Sharif adalah nama lain untuk kota Yerusalem. Airbus yang juga seorang profesor menunjukkan bagaimana pemerintah Turki berusaha mengadopsi perjuangan Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai alasan menyatukan umat Islam Timur Tengah untuk melawan Israel. Komentar Airbus adalah bagian dari retorika anti-Israel dengan menggunakan narasi agama. Retorika yang meningkat juga mulai menyarankan untuk mengubah Hagia Sophia, museum kuno sebelumnya gereja di Istanbul, menjadi masjid. Pemerintah Turki sekuler pernah menghindari narasi keagamaan dalam urusan politik, tetapi para pemimpin negara itu saat ini melihat tujuan mereka sebagai langkah yang semakin religius. Turki pernah bertemu dengan Iran dan Malaysia serta negara-negara lain untuk membahas mata uang Islam dan stasiun televisi Islam selama setahun terakhir. Komentar oleh pejabat agama utama Turki adalah indikasi bagaimana Turki ingin menentang rencana Israel untuk aneksasi beberapa wilayah tepi barat. Mereka yang menduduki Yerusalem menemukan keberanian karena mereka melihat masyarakat Islam sebagai pihak yang tercerai-berai dan juga lemah, katanya. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa rencana aneksasi oleh Israel menghancurkan semua harapan perdamaian abadi di Timur Tengah. Diplomat Ankara tersebut kerap menolak menyebut nama Israel dalam pertemuan Komite Eksekutif Kerjasama Islam. Jika kekuatan pendudukan melewati garis merah, kami, negara-negara Muslim harus menunjukkan bahwa ini akan memiliki konsekuensi, ujarnya. Setelah Presiden Amerika Serikat yang dulu atau mantan Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, Turki menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara Islam untuk mengkoordinasikan upaya melawan kebijakan Amerika dan juga Israel, ungkapnya. Sementara itu, mengerikan, 4.500 militer Israel alami gangguan jiwa. Angkatan Pertahanan Israel atau IDF menyebut pasukan wajib militer Israel terkena gangguan kejiwaan meningkat drastis. Hal itu terjadi pada kurun waktu 2018 mencapai 8 atau 4.500 orang, apalagi sekarang. Akibatnya, mereka yang menderita penyakit jiwa itu terpaksa dibebaskan dari tugas militer. Padahal pada tahun 2017 lalu, jumlah mereka masih mencapai 3.500 orang, artinya naik 30% setahun berikutnya.